mengutus gurunya seakan-akan gurunya paling suci gitu. Itu membebani, kasihan gurunya gitu loh, bukan kasihan Bang Adamnya. Kalau Bang Adam itu mungkin ya memang masa depannya neraka kan begitu. Mungkin loh ya, nanti dipikir kok, nanti disampaikan nanti dibilang kurofat. Sekarang ada pertanyaan Pak, menyiksa guru bagaimana mungkin kan begitu? Iya, apakah kita tega? Ada makanannya gitu. Jadi memaksakan guru untuk selalu sempurna, ini namanya menyiksa Pak. Gitu loh. Oke, Kenaro. Tidak memberi ruang untuk guru berkata saya tidak tahu. Makanya kalau justru guru yang sebenarnya kalau dia tidak tahu ya akan bilang saya belum tahu, seperti itu. Ya, mengubah hubungan belajar menjadi hubungan pemujaan. Ini musibah, Pak. Ya, kiai kita puja-puja, ngerepot Pak, repot. Akhirnya apa? Akhirnya guru terperangkap dalam citra, murid kehilangan ilmu yang hidup dan tumbuh. Keduanya terjerumus dalam kehancuran spiritual yang dikemas dengan muhibbin. Masuk Bang Aron, masuk enggak? Taklik buta, masuk betul sekali. Kalau enggak masuk nanti tak bukain dulu pintunya. Jadi begini yang kita tangkap ya, jadi guru yang ikhlas ya, guru yang luar biasa itu malah lebih bahagia kalau muridnya tuh lebih paham, lebih ngerti dan tahu gitu loh, bukan apa lebih bodoh, nah, seperti itu. Tapi ada guru juga yang menodai dengan apa? Bahwa kamu muridku tidak akan pernah lebih pintar daripada saya. Nah, itu. Doktrin. Mungkin guru-guru yang didekati oleh para Balawi ya seperti itu. Iya kan? Yeah. Karena memang kata guru saya selalu itu kata guru saya. Allah ya Allah. Sampai kembali lagi mungkin begini ya. Itu ada prinsip dari Zainuddin MZ kan, manusia ya tidak terlepas juga dari para kiai ataupun ulama. Kalau udah gila 3 harta, tahta, wanita, ya salah satu loh itu, ataupun mungkin salah 3-3-nya juga ikut semua. Ya, termasuk guling juga. Salah satu aja guling. Iya makanya Pak, apalagi ketiga-tiganya. Harta, tahta, mungkin kalau ya mungkin sebatas cerita tadi itu saya nilai itu gila tahta. Kalau dia nggak dipanggil guru yang lebih mumpuni, yang lebih ini, tahtanya mungkin citranya bahkan tahtanya agak takutnya mungkin agak turun pamornya bab itu mungkin ya. Oke, jadi gurunya Bang Adam itu saya curiga yaitu sebenarnya ya gimana ya? Karena ada gini, saya ada quote Pak. Jika guru tak boleh keliru ya, maka dia bukan lagi sebagai guru, tapi sebagai berhala. Patung itu tak pernah salah. Jika murid tak berani berpikir, maka dia bukan lagi murid, tapi budak pemikiran. Budak batu. Saya yakin ini Mas Jablon umurnya cocok banget, cocok itu ya, itu berhala dan batu kalau menurut saya malah. Makanya guru saya tak pernah salah. Gurumu itu manusia apa berhala? Itu. Mohon maaf ya, tapi kalau ada yang nyeleneh begini, lu sudah tahu gurumu salah, ngapain kamu ikuti? Kalau gitu gimana ya? Ini maaf ya, mohon dikoreksi. Ini hanya bercanda sambil juga pertanyaan juga. Iya, sayangnya Adam dari udah sisi mana, Adam sudah nggak ada ya. Makanya yang bisa jawab Adam itu.
Sudah tahu jalan buntu, masih aja kau lalui, ya berarti orangnya nggak waras, Pak. Nggak waras. Kembali lagi akal ya Pak. Iya. Akal dan pikiran. Akal itu kan alat, Pak. Apalah takilun ya. Apalah takilun, apalah tafakarun ya. Berpikir dan akal. Makanya saya tadi kan saya ajak perbandingan kan dengan guru-guru beliau, dengan ulama-ulama yang disampaikan yang sering digigit bahwa ini tidak, ini mensohikan lah, dengan apa umur daripada nakobah itu loh. Sohi mana? Nah itu kalau nakobah itu kan hubungannya sesama saudara. Nah itu. Nah kalau patokannya gurunya Adam Firly tadi kan sudah melenceng jauh. Wong balawinya nyantai-nyantai kok nggak membela diri. Karena sudah sadar bahwa memang tidak tersambung. Inilah kok apa? Adam Firly-nya orang luar kok ya bela ini mati-matian taslim tak karu-karuan. Balawinya sekarang lagi karaoke di room sebelah. Gitu. Iya, terkadang saya sendiri juga heran ya para yaya dan bapak-bapak ya. Kita itu sebagai pribumi ya termasuk Bang Adam tadi. Sementara si para Habib itu ya katakanlah orang pendatang dari Yaman. Kalau latar belakangnya entah benar atau entah salah itu masuk ke Indonesia itu kan membonceng penjajah Belanda. Nah, setelah Belanda hengkang dia kerasan di sini. Loh, kalau yang orang pribumi itu berpikir cerdas dan punya harga diri, seharusnya tidak terjadi begini kok. Nggak ada muhibin. Makanya gitu Pak. Iya. Coba dilanjut Pak Rapak. Saya juga kurang bisa menjelaskan, kurang sempurna saya penjelasannya. Ya, ini kembali lagi kayak si Adam tadi ya. Iya. Saya itu lagi-lagi kasihan sama gurunya si Adam. Iya. Saya yakin jeritan batinnya pasti akan mengatakan. Iya pasti ada. Iya betul. Bergolak itu batinnya. Aku ini memang guru. Aku ini memang kiai. Aku memang kiai. Tapi malam ini aku tak lagi mengajar seorang santri. Aku merasa di penjara. Santri-santriku, murid-muridku, mereka berkata padaku, sami'na wa atokna kiai. Sami'na wa atokna guru. Mereka tidak bertanya, mereka tidak membantah, mereka mencatat semua kata-kataku. Bukan untuk diuji, tapi untuk dijadikan kitab suci yang baru. Puisinya bagus, puisinya ya Allah. Aku terdiam, mereka menyangka aku sedang khusyuk. Aku meragu, mereka menyangka aku sedang menerima ilham. Aku salah ucap, mereka mengoreksi dengan alasan. Mungkin beliau sedang menguji kami, kata santri. Padahal tidak, aku hanya manusia. Aku bisa lupa, aku bisa salah. Tapi mereka telah menciptakan patung dari kata-kataku. Menabalkan gelar yang tak kupinta. Wali, mursyid, pewaris nabi, duriyah nabi, guru spiritual, dan lain sebagainya. Tapi mereka telah menciptakan patung dari kata-kataku. Aku tak lagi memberi, aku puja. Ilmu tak lagi mencari, ia mengunci. Ingin sekali aku berkata, berpikir wahai murid, bertanyalah, bantahlah, hidupkan ilmu ini kembali. Tapi mereka takut bukan pada Tuhan, tapi pada bayangku yang mereka bentuk sendiri. Betapa berat menjadi cermin saat murid ingin melihat hakikat dan menolak pantulan manusia. Maka malam ini aku duduk sendiri bertanya dalam diam, siapa yang sebenarnya terpenjara, mereka atau aku sebagai guru? Dan jawabnya menusuk, kamu dua-duanya, mereka budak, aku berhala. Gitu loh Pak. Jadi jelas ya antara budak dan berhala. Jangan lagi lah kita lanjutkan. Gitu.
Bang Jable ini kayaknya umurnya paling tidak sudah 50 lebih ini atau 50 lah di antara segitu. Halo Bapak. Naik turunnya. Hak demi Allah Pak ya, demi Allah. Bulan Juni ini umur saya 69 tahun Bapak. Allah ya Allah, luar Jelas biasa demi Pak, Allah, panjang hak umur demi Pak. Allah. Iya. Iya. Makanya kekeh tadi itu dulu tidak ada yang seperti ini dari Makanya kata-kata beliau saya tadi kan cerita panjang bilang tadi. dulu para Habib nggak se apa ya nggak seviral begini ada. Saya kan bilang ada asap pasti ada api. Dulu waktu saya umur masih muda, saya kelahiran tahun 56 Bapak, perlu diketahui. Kok akhir-akhir ini makanya seperti Bang Adam samina wa atona pada Kiai Sepuh boleh. Saya kan tadi bilang saya menyalahkan. Saya sama sekali tidak menyalahkan. Hanya saja pada waktu era sepuh Kiai Sepuh kita yang dulu itu belum ada. Kalau sekarang belum ada ilmu yang dinamakan apa Pak ya, seperti penemuan Imaduddin itu. Tesis apa ilmu DNA mungkin belum ada lah. Padahal zaman sekarang kita sebagai umat muslim kan kembali lagi kita kan punya akal, punya pikiran, kan harus dituntut semua harus serba transparan. Pak Jable. Ya, halo. Ya. Sebenarnya hal itu sudah ada Pak. Iya. Oh. Cuman dia skupnya kecil Pak. Sudah ada sebenarnya. Oh ya. Saya sampaikan. Buktinya saya sudah dikasih tahu dari dulu. Dan mulai tahun berapa saya, Bapak kalau boleh tahu? Kok saya belum. Artinya ya yang saya dengar tahu itu semenjak Rizik sama ini. Sama itu Gus Bahar Smith itu. Kalau sebelumnya kan belum pernah terjadi sampai ada gesekan dengan. Jadi begini Pak, semua itu kenapa kok banyak diterima dan menerima dan banyak diterima Pak? Iya. Kiai Haji Imaduddin itu ya, atau Mas Imat saya panggil ya, tuan saya. Iya kan? Nah, itu kan sebagai trigger. Trigger itu bagaimana? Kalau sudah bawah itu sudah terakumulasi dan di trigger terkoneksi jadinya apa Pak? Kalau hal untuk tidak percaya atau mempertanyakan, bahkan sekarang kemarin itu sangat luar biasa jumlahnya dan gaya-gayanya kan, iya. Itu semua udah terakumulasi Pak. Wah seperti ini. Nah, karena terakumulasi setelah tertandon ya, akhirnya apa meledak dar. Nah, itu. Oh, semacam bom waktu apa gunung salju. Ya. Oh begitu. Jadi Bang Aron, polemik ini akan selesai kalau ada yang bilang mereka itu budak dan aku berhalanya. Kan nggak mau mengakui seperti itu. Iya. Tapi ngamuk didulukan. Ya ngamuknya dulu. Ya, Kenaro silakan Kenaro. Silakan Kenaro. Monggo iya boleh tadi kan. Kalau bisa on cam Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sebetulnya tadi sana itu ingin ngobrol sama Bang Adam tadi itu. Yang artinya kan gitu, ada tamu. Kalau dia sudah buntu pikirannya kan mesti ada tamu. Apalagi tamu tak diundang. Tamu tak diundang biasanya. Sesuai dengan judulnya, jangan salah memilih guru itu tadi. Kalau menurut saya nih, Kiai Rampa ya, artinya saya orang awam. Kalaupun kita memilih guru yang jelas, yang tetap pakai logika gitu loh. Artinya sesuai dengan seperti apa polemik nasab itu yang ada Kiai Imad itu ingin tes DNA segala macam itu kan sebetulnya kalau menurut saya itu kan suatu reaksi kita sebagai kaum pribumi, sementara para pendatang itu yang artinya bisa dikatakan Balawi itu kalau sering-sering malah merendahkan gitu loh, merendahkan ulama Nusantara. Wah betul ya itu ya. Terus kita seperti nonton live-nya Kirampa ini kan sebuah edukasi pencerahan. Kenapa kita enggak kita berguru boleh, itu harus tetap berguru, cuman jangan mempertaruhkan bangsa dan negara
kita gitu loh artinya. Iya, harga Ya diri kan? ya. Iya betul betul harga diri Ya seorang jelas-jelas loh seorang Pak. bangsa. Artinya kita bisa belajar loh, belajar dari medsos ini kan untuk belajar. Sering saya pernah lihat ada di YouTube itu kayak kalau Balawi ini bersatu habislah pribumi ini katanya Indonesia. Apa itu bahasa-bahasa seperti itu kan? Mungkin dikira negara kita itu nggak punya ada TNI, ada Polri, ada Kopassus, ada pasukan elit. Mungkin lupa dia. Itu Mungkin lah yang ya, dihitung mereka sama yang lupa mungkin. mati-mati Pak. Kalau Pak betul-betul Jablek itu. dihitung. Yang dihitung itu sama yang sudah mati itu loh. Pasti Kirampak itu paham itu hitungannya itu. Iya, Mas, iya. Ya mau dilanjut Kiai Rambak lah. Kita itu hanya Ya, sedikit nggak bisa terlalu jelas menjelaskan. Yang jelas kan Istilahnya gini, kirim kembali. maaf memotong Yai. Artinya saya sering lihat nih labnya Kiai Rampa sama Bang siapa sebelahnya Yai siapa itu di komalnya si apa sih Auji itu sama Auji itu. Mereka sepertinya tidak paham bahwasanya kayak Gus Imat itu sekarang mati-matian perjuangkan mau tes DNA itu kan sebetulnya loh kalau menurut saya orang awam Kiai Imat itu sebetulnya mau menjaga marwah Nabi lah artinya kan marwah Rasulullah. Iya. Artinya kok seorang habaib yang bisa dikatakan duriah Rasulullah kok kelakuannya ada cat mesum dan sebagainya kan gitu. Betul, akhlak kan moralnya nggak pantas gitu. Makanya kalau yang saya herankan lagi orang-orang seperti pemuda-pemuda kita kayak Gus Auji, terus siapa itu satunya lagi yang sering debat sama Kiai Rampak itu bahkan bahasa Arya gitu. Arya itu. Arya Pekalongan itu. Iya. Novi Yatno Yatno.